Kalau kamu di rumah, saya mau mampir. Enggak, ini lagi di dekat terminal. Mau apa? Mau perang. Mau perang sama anak buah bos Bubun? Iya. Waduh, katanya kita CS, tapi nggak ngajak. Sini atuh, gabung. Kita tim barisan sakit hati. Ada Otang, Jack, Aos, Tony, Boris, sama Boy. Nggak ah, saya mau ngojek. Tadi bilang nggak ngajak, sekarang bilang mau ngojek. Masuk dulu. Saya harus balik lagi ke kantor. Kang Mus kan tadi udah pulang. Perlunya sama Cecep. Sebentar aja. Oke. Terpaksa nggak? Enggak. Bener. Iya. Masuk. Duduk. Aku tuh minta Kang Ujang mampir dulu bukannya apa-apa. Tapi kalau cuma nganter aja terus langsung pergi lagi, Kang Ujang tuh jadi kayak tukang ojek. Nggak apa-apa dibilang tukang ojek juga. Berarti kalau Kang Ujang nganter jemput, aku harus bayar. Gratis. Asik. Ada apa? Ini Darwin ada perlu. Kan kamu yang ngajak ke sini. Maksudnya saya, Darwin sama Ijang ada perlu. Masih ada perlu sama saya? Reno nggak ngasih tahu kalian dipecat? Saya, Darwin, Ijang dikasih taunya sama Agus. Kang Renonya sibuk di terminal. Kalau sudah tahu kalian dipecat, harusnya kalian sudah nggak kesini lagi. Agus sudah ngasih tahu kalau saya, Ewing, Ijang sama Otoy dipecat. Tapi Agus nggak ngasih tahu alasannya. Kalian kerja ikut saya tanpa perjanjian kerja tertulis. Kalian bukan pekerja yang dilindungi undang-undang. Saya bisa memecat kalian kapan saja tanpa harus memberitahu alasannya. Bisa dimengerti? Bisa. Yang lain? Bisa. Bisa. Silakan pergi. Aduh, lupa. Aku belum buatin minum. Kang Ujang mau aku buatin kopi atau teh? Nggak usah. Pertanyaannya bukan usah atau nggak usah. Tapi Kang Ujang mau aku buatin kopi atau teh? Kopi. Halo? Halo, Ya? Kang Darman balas dendam karena anak buahnya kami hajar sampai patah tulang. Tadi salah satu anggota saya sudah dia hajar sampai seperti anak buahnya patah tulang. Kalian sudah menerima bayaran atas pekerjaan kalian. Itu bukan urusan saya. Itu resiko pekerjaan kalian. Kopinya panas, jangan langsung diminum. Tunggu agak dingin. Jangan ditiup-tiup supaya jadi agak dingin. Kenapa? Kata Pak Ustadz,
Itu adab yang dilarang dalam agama. Iya gitu? Iya, nggak percaya? Percaya, tapi kenapa jadi adab yang dilarang? Penjelasannya ada dalam ilmu kesehatan. Aku nggak akan jelasin detailnya. Tapi, uap makanan atau minum yang kena nafas kita atau karbon dioksida, efeknya nggak bagus buat kesehatan. Oh, gitu. Bisa, nunggu kopinya agak dingin. Bisa. Nggak buru-buru mau pergi lagi kan? Senyumnya selalu terbayang. Kalau saya terbayangnya kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang enggak. Dalam bayangan kamu, sekarang dia lagi apa? Dalam bayangan saya, dia lagi masak. Kalau dalam bayangan saya, dia lagi nyetrika. Dibatasin aja, Ma, untuk orang yang mau datang nobar sini. Iya, Mak, sesuai sama kapasitas kafe kita aja. Ya, kalau ngikutin protokol kesehatan, di sini cuma bisa berapa orang sih? Paling cuma 5 kan? Lagi ngebayangin siapa sih? Bidadari yang selalu kita tunggu. So tahu, saya lagi ngebayangin Mang Murad, tahu? Kalau saya lagi ngebayangin Mang Pipit. Udah agak dingin. Kemanisan nggak? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Pasti pulangnya lewat sini. Iya. Halo, Ding, di mana? Di rumah? Ini saya dekat rumah kamu. Baru habis ngantar penumpang. Kalau kamu di rumah, saya mau mampir. enggak, ini lagi di dekat terminal. Mau apa? Mau perang. Mau perang sama anak buah bos Bubun? Iya, Waduh, katanya kita CS, tapi nggak ngajak. sini atuh, gabung. Kita tim barisan sakit hati. Ada Otang, Jack, Aos, Tony, Boris, sama Boy. Nggak ah, saya mau ngojek. Tadi bilang nggak ngajak, sekarang bilang mau ngojek. Saya ke kantor lagi sekarang ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Dadah. Dah. Ya tapi kan lumayan, Ma, kalau 5 untuk kita. Ya iya sih. Tapi temen mak kagak bakal mau deh. Lagian mana seru sih? Masa nobar cuma 5 orang doang? Iya teh, lagi nemenin Abah. Enggak, Abah lagi tidur. Aku lagi iseng aja nonton TV. Tadi aku udah ke tempat Kang Mus. Tapi ketemuan sama temen kamunya nggak jadi. Kenapa? Temen kamu ban motornya kempes.
harus cari tukang tambal ban dulu. Kang Mus nggak mau nunggu, takut lama. Akhirnya ketemuannya di pending. Jadinya kapan? Besok. Sekarang Teteh udah pulang? Udah? Udah di rumah? Iya. Diantar siapa? Ada deh, mau tahu aja. Sekarang, kamu harus pandai berbagi waktu antara bekerja di kafe dan menjalankan profesi sebagai copet. Supaya Junaidi nggak tahu kalau saya sudah tahu dia menyusupkan kamu ke tim saya sebagai mata-mata. Kalau dia nanya di mana markas saya, bilang aja. Selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan jarang ada pertemuan kelompok dengan alasan keamanan. Paham? Paham. Sekarang kamu boleh pulang. Kalau nggak langsung pulang, boleh. Kamu mau kemana? Nggak kemana-mana, mau di sini dulu aja. Mau apa? Mau nangis. Silahkan. Kamu memang sedang perlu menangis. Sebab ditinjau dari aspek psikologi, menangis itu berguna untuk menghilangkan stres, mengurangi rasa sakit, menyeimbangkan emosi, mengatasi rasa sedih, dan memperbaiki suasana hati. Sebentar lagi dia lewat sini. Saya nggak ikut ya. Yaudah, kalau mau pulang duluan. Kita kan tadi berangkatnya bareng. Saya kan masih harus di sini. Halo? Teteh di mana? Di rumah, nggak kemana-mana. Aku ketahuan bos Saeb kalau aku mata-matanya Pak Junaedi. Hah? Aku difoto sama bos Saeb. Katanya kalau aku nggak patuh sama perintah dia, foto aku bakal dicetak. Terus diperbanyak, mau ditempel di mana-mana. Ada tulisan di bawahnya, awas copet. Waduh, Teteh nggak usah ketemu bos Saeb lagi. Nggak usah ngasih tahu Pak Junaedi juga. Jangan lupa ganti nomor HP. Lagi apa di sini, Bos? Nunggu kamu. Besok jangan kembali ke terminal. Bilang sama Denny atau siapa saja kalau kamu mau cari kerjaan lain. Sudah nggak betah di terminal. Jangan bilang saya yang nyuruh dan jangan bilang kamu ketemu saya. Kalau ada yang tahu saya yang nyuruh atau kamu bilang ketemu saya, ada setengah lusin orang yang akan marah dan akan menghajar kamu. Contohnya seperti ini.